Hari ini kita akan meneruskan tema kita, yaitu topik kita di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam ini. Kita akan berbicara tentang tokoh Al-Mawardi. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah siapa sebenarnya Mawardi, lalu apa kontribusinya? Kita akan lihat sebenarnya siapa sebenarnya Mawardi sebagaimana setelah dipaparkan oleh pemakalah di hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah kalau kita perhatikan bahwa Mawardi ini, ya, adalah namanya adalah Abu Al Hasan Ali ibnu Muhammad bin Habib Al Mawardi. Dia lahir 1972, ya, kemudian wafat 448 Hijriah. Nah, Bapak Ibu sekalian dan dirahmati Allah, siapa Mawardi? Ya, Abu Hasan bin Muhammad bin Habib Al Mawardi Al Basri As-Safi, lahir di kota Basrah pada tahun 364. Ya. Nah, ia wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 450 di kota Baghdad dalam usia 86 tahun. Jadi usianya sangat tua. Nah, berkat keluasan ilmu, salah satu tokoh besar mazhab Syafi'i ini dipercaya memangku jabatan qadhi hakim. Nah, hampir sama dengan tokoh-tokoh kita sebelumnya. Nah, rata-rata mereka adalah sebagai seorang qadhi, gitu, hakim di berbagai negeri secara bergantian. Setelah itu Al-Mawardi kembali ke kota Baghdad untuk beberapa waktu, kemudian diangkat sebagai hakim agung pada masa pemerintahan Khalifah Al-Qaim bil Amrillah Al-Abbasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kondisi sosial politik pada masa Al-Mawardi? Al-Mawardi hidup ketika kondisi sosial politik dinasti Abbasiyah sedang mengalami berbagai gejolak dan disintegrasi. Khalifah-khalifah Abbasiyah benar-benar dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Kekuasaannya hanya merupakan formalitas, sedangkan kekuasaan real berada di tangan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki. Awal kemunduran dari politik Bani Abbas adalah ketika Al-Mutawakkil berkuasa. Al-Mutawakkil adalah khalifah yang lemah. Pada masa pemerintahannya, orang-orang Turki dapat merebut kekuasaan dengan cepat. Setelah Al-Mutawakkil wafat, mereka yang memilih dan mengangkat khalifah. Dengan demikian, kekuasaan tidak lagi berada di tangan Bani Abbas, meskipun mereka tetap memegang jabatan khalifah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa kitabnya? Nah, kitab Imam Al-Mawardi ini yang sangat terkenal. Jadi kalau ingat Al-Mawardi, orang selalu ingat Ahkam Al-Sultaniyah. Ya, itu buku tentang tata pemerintahan. Maka orang selalu banyak merujuk pada dasarnya Mawardi ini bicara tentang politik Islam. Jadi kalau ingat Mawardi, ingat politik Islam berdasarkan. Tapi apakah Mawardi juga bicara tentang ekonomi Islam? Nah, ternyata Mawardi juga bicara tentang ekonomi Islam. Nah, di dalam Ahkam Sultaniyah, buku tentang tata pemerintahan. Yang kedua adalah Qawanin Al-Wizarah, ketentuan-ketentuan kewaziran atau kementerian. Yang ketiga, Siyasa Al-Muluk, strategi kepemimpinan raja. Yang keempat adalah Adab Ad-Dunya Wad-Din, tata krama kehidupan politik duniawi dan agamawi. Yang kelima adalah kitab Al-Hawi yang terhimpun. Yang keenam adalah Al-Iqna, jadi tentang keikhlasan. Jadi banyak sekali kitab-kitab, tapi yang sangat fundamental, yang sangat terkenal adalah Ahkam Sultaniyah. Sama kita bicara kemarin, kalau ingat Imam Al-Ghazali, orang ingat Ihya Ulumuddin. Nah, jadi kalau ingat Al-Mawardi, orang ingat Ahkam Sultaniyah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, nah apa kontribusi tentang ekonomi ini? Pada dasarnya pemikiran ekonomi tersebar paling tidak pada 3 buah karya tulisnya, yaitu yang pertama adalah Adab Ad-Dunya Wad-Din. Dalam kitab ini ia memaparkan tentang perilaku ekonomi seseorang muslim serta 4 jenis mata pencarian utama, yaitu pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Jadi pada masa itu tetap pertanian menjadi mata pencarian yang utama, pertanian, perdagangan, dan industri. Lalu yang kedua, Al-Hawi, di dalam salah satu bagian kitab ini, ia secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab. Mudharabah itu adalah bagi hasil, ya. Lalu ketiga adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Dalam kitab ini, ia banyak menguraikan tentang sistem pemerintahan dan administrasi negara Islam, seperti hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyatnya, berbagai lembaga negara, penerimaan dan pengeluaran negara, serta institusi hisbah. Nah, beberapa pertemuan sebelumnya, Pak Hendra sudah menjelaskan apa itu hisbah. Hisbah itu adalah merupakan lembaga kontrol pasar, yang di masanya Umar bin Khattab itu luar biasa fungsinya. Ya, jadi ada lembaga kontrol pasar yang mengontrol bagaimana pasar harus berjalan tanpa intervensi, tanpa berbagai macamnya, tanpa kecurangan dan berbagai macamnya. Nah, ini penting sekali. Kalau di kita mungkin sekarang perpaduan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Perdagangan, ya, polisi dan berbagai macamnya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu di pasar, maka mereka akan bergerak. Lalu kemudian kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah tentang pemerintahan dan administrasi berisi pertama kewajiban penguasa, ya. Lalu kedua adalah penerimaan dan pengeluaran publik, dan yang ketiga, ya, tanah umum. Yang keempat adalah prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, prerogatif negara untuk menguasai pasar, tugas dan fungsi mustasib, ya.
lembaga hisbah tadi adalah mengawasi pasar, menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah penyimpangan transaksi dagang dan pengrajin ya dari ketentuan syariah. Nah, jadi ini luar biasa. Lalu kemudian kitab Adab Ad-Dunya wad-Din merupakan karya tasawuf tentang budi luhur individu dan perekonomian. Meliputi 4 mata pencarian, pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Selain itu juga ia membahas hal yang dapat merusak budi luhur, yaitu ketamakan dalam bentuk penimbunan kekayaan maupun menuntut kekuasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Hawi Al-Mudharrabah merupakan studi perbandingan berbagai aliran hukum Islam tentang mudharrabah atau bagi hasil. Lalu kemudian dari ketiga karya tulis tersebut, para peneliti ekonomi Islam sepakat menyatakan bahwa Al-Ahkam As-Sultaniyah merupakan kitab yang paling komprehensif dalam mempresentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Dalam kitab ini tersebut, Al-Mawardi menempatkan pembahasan ekonomi dan keuangan negara secara khusus pada bab 11, 12, dan 13. Masing-masing membahas tentang harta sedekah, harta fa'i, dan ghanimah, ya. Jadi serta harta jizyah dan kharaj. Jadi ini luar biasa ya bagi kita bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa pesan moralnya? Pesan moralnya Al-Mawardi menyatakan bahwa keadilan akan meningkatkan solidaritas, penegakan hukum, pembangunan negara, peningkatan kekayaan, pertumbuhan penduduk, dan keamanan negara. Dinyatakan pula tidak ada yang dapat merusak dunia dan kemanusiaan manusia lebih cepat dari ketidakadilan. Jadi apa yang dikatakan adil itu? Tadi Bapak Ibu bertanya, apa itu adil? Adil itu tentu berbeda-beda. Kalau menurut kapitalis, adil itu kalau diserahkan pada pasar bebas itu yang adil, ya kan? Tapi kalau menurut sosialis, sama rata sama rasa itu adalah adil. Tapi dalam Islam yang dikatakan adil itu tidak melebihkan dan tidak mengurangi. Ketika Anda melebihkan sesuatu yang bukan haknya, itu berarti tidak adil. Ya, tapi ketika Anda mengurangi haknya orang lain, Anda tidak adil juga, kira-kira gitu ya. Jadi begitu juga dengan negara. Ya, ketika negara mengurangi hak rakyatnya, yang bukan maka tidak adil. Ya. Dan sebaliknya berbagai. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu penjelasan tentang Al-Mawardi ini. Tapi kita sepakat bahwa Al-Mawardi ini dia bicara tentang pajak kharaj ya. Dia kembali kepada metode misaha ya, penetapan berdasarkan ukuran tanah. Ya, ini berbeda dengan konsep yang sebelumnya yang kita pelajari ya, yang kita kenal dengan konsep yang minggu lalu ya, ada beberapa konsep. Jadi dalam Islam itu ada 3 metode Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah metode misaha. Misaha itu adalah metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah. Ya, metode ini merupakan fixed tax ya. Terlepas dari apakah tanah tersebut ditanami atau tidak, selama tanah tersebut memang bisa ditanami. Jadi lalu kedua adalah metode penetapan kharaj berdasarkan ukuran tanah yang ditanami saja. Ini maklum karena biasa kalau di Jakarta saya punya papan tulis sehingga bisa untuk menjelaskan lebih sederhana. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa buka sajalah di bukunya Pengadi, punya apa itu ada tuh ketika bicara tentang itu. Lalu kemudian berdasarkan ukuran tanah yang tadi saja. Dalam metode ini tanah subur yang tidak dikelola tidak masuk dalam penilaian objek kharaj. Jadi tanah subur yang tidak dikelola tidak dimasukkan dalam penilaian objek kharaj. Yang ketiga adalah metode musaqah, yaitu metode penetapan kharaj berdasarkan persentase dari hasil produksi atau kita kenal dengan proportional tax. Ya, dalam metode ini pajak dipungut setelah tanamannya mengalami masa panen. Nah, itu yang minggu lalu juga kita akan sudah pelajari ya. Jadi pada dasarnya Al-Mawardi ini ya, kenapa Al-Mawardi? Pertanyaan sederhana. Kenapa Al-Mawardi menerapkan kembali metode misaha, penetapan berdasarkan ukuran tanah atau fixed tax ya, kembali kepada masanya Umar bin Khattab? Alasannya sederhana, alasannya agar pendapatan negara itu bisa dilihat. Jadi ada alasannya gitu kan. Jadi agar pendapatan negara bisa dilihat. Jadi sudah kelihatan, oh ya sekian tanah dan berbagai macamnya. Jadi itu pertimbangannya kira-kira gitu ya. Lalu kita juga melihat bahwa penetapan kharaj sebelum Mawardi itu ada kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi ya. Nah, lalu saran Al-Mawardi penilaian objek kharaj itu pada kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, lalu jarak tanah ke pasar. Itu juga menjadi penting juga untuk dipertimbangkan. Nah, saya pikir itu Bapak Ibu sekalian